Tujuan saya itu hanya ingin membuktikan bahwa bangsa kita itu sama sekali bukan bangsa yang terasing, yang terpencil. Sebelum abad Masehi kita ini sudah aktif berhubungan dengan dunia luar. Tapi juga tidak cuma itu, ternyata mulainya desainnya import, tapi mereka juga membuat gerabah-gerabah itu sendiri. Nah, yang dipertanyakan di sini dari mana? Coba kalau kita pikir, kalau hasilnya cuma dari pertanian agraria di sekitar Jawa, mungkin untuk bangun bangunan semacam itu nggak satu loh, Borobudur bangunnya banyak sekali candi-candinya. Uangnya dari mana? Jangan lagi mengenai batunya, mengenai tukang ukirnya, hal-hal semacam ini membuat kita bertanya-tanya. Nah, ini kita berusaha paling tidak in context. Marilah kita mundur beberapa abad, kita lihat seperti apa tuh. Salah satu kemungkinannya ini seperti apa. Makanya ini saya cuma sebut mulanya. Nah, untuk mulanya ini kita sekarang menuju ke daerah Bekasi. Di daerah Bekasi ini ada permukiman yang namanya Kampung Buni Pasar Mas. Karena namanya Kampung Buni Pasar Mas, ternyata pada suatu waktu kebetulan di tahun 50-an seorang nenek lagi mencakul-cakul menemukan gerabah. Terus menemukan potong-potongan beberapa macam-macam dan menemukan emas juga. Kalau kita lihat gerabahnya ini punya ciri-ciri khusus, ada gores-goresan semacam ini. Nah, ini juga menarik. Tadi juga temukan bejana-bejana seperti ini. Nah, diketemukan ini menarik. Ternyata selalu ini sebagai bekal kubur. Jadi kalau ada kuburan, ditemukan mesti di pinggirnya ada kerangka skeleton. Di seberangnya juga tidak jauh dari situ, di tepi Sungai Citarum, di Batu Jaya ini juga ada ditemukan hal-hal seperti ini. Atau ditemukan galian makam masih utuh seperti ini. Nah, ini diperkirakan kurang lebih bisa dimulai paling tidak abad pertama sebelum Masehi sampai ke tahun 400-an dikatakan. Tapi yang jelas ini sebelum Masehi peninggalan-peninggalan itu ada. Ini karena orang akademis itu luar biasa sekali ya. Mereka itu menyelidiki dan menemukan ada bahan tekstil yang ketemukan di situ itu mengandung asbestos serat-seratnya. Makanya masih utuh, masih bisa dilihat. Berarti luar biasa kan. Kemudian juga ada misalnya di daerah Jawa Tengah, di daerah Pelawangan, di Rembang, temukan juga gerabah-gerabah semacam ini. Kemudian di dekat situ yang namanya Selodiri di Trajan, ditemukan juga kurang lebih waktunya sama. Ini semuanya diketemukan karena kebetulan ada petani, ada apa yang mencangkul. Kemudian di Gilimanuk ini di seberangnya Banyuwangi, ini juga ditemukan hal-hal semacam ini. Ini juga karena nanti kita akan tahu bahwa ini semuanya masuk akal. Tujuan saya itu hanya ingin membuktikan bahwa bangsa kita itu sama sekali bukan bangsa yang terasing, yang terpencil. Sebelum abad Masehi kita ini sudah aktif berhubungan dengan dunia luar. Mungkin waktu itu tidak ada koordinasi dengan Menteri Perdagangan. Kalau ada, mungkin juga Menteri Perdagangannya bisa dikritik karena zaman itu mereka sudah mulai import gerabah. Tapi juga tidak cuma itu, ternyata mulainya desainnya import, tapi mereka juga membuat gerabah-gerabah itu sendiri. Jadi akhirnya menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian di Bali, yang dari Gilimanuk, kemudian di pantai utara, yang namanya Pacung dan Sembiran, ini juga ditemukan gerabah-gerabah semacam ini. Bahkan ditemukan seperti emas-emas. Karena di Bali itu pada waktu itu mereka sudah mulai dengan kerajinan-kerajinan semacam ini. Ini di abad permulaan Masehi, right? Ada seperti cincin juga, next one. Kemudian ada juga cetakan perunggu. Ini di Pacung dan Sembiran. Saya ingin kalian merasakan bahwa it's real. Di beberapa tempat berjejer-jejer dari mulai Jawa ke Bali. Tapi tidak cuma di situ, tapi juga di misalnya di Sumba. Ini di Sumba, Lamban-Apu, situs Lamban-Apu, ini juga kebetulan diketemukannya. Ini juga seperti tempat penguburan dan juga ditemukan bejana-bejana mempunyai ciri-ciri khusus. Dan tidak cuma itu, tapi juga lalu misalnya ke Sulawesi yang di sebelah utara, di Kepulauan Talaut, ditemukan juga beberapa alat untuk mengail, jadi untuk mengikat benang, batu-batu dan sebagainya. Dan ternyata banyak sekali seperti ini. Tapi poinnya seperti ini. Nih, ini Indonesia, ini loh tadi penemuan-penemuan kembali ini deretannya
misalnya seperti ini ditemukan. Berarti pada waktu itu di Indonesia ini kita sudah berhubungan, meskipun belum tentu daerah-daerah itu berhubungan satu dengan yang lain, tapi nyatanya mereka mempunyai barang-barang yang sama. Dikatakan ini nanti ada, terutama ada 2 macam gerabah yang diidentifikasikan sebagai tradisi. Ternyata ini titik-titik di situ, yang titik merah ini, gerabah-gerabah itu juga ditemukan di tempat-tempat ini. Misalnya ada di India yang namanya Arikam itu rupa-rupanya ini pusat gerabah yang dicoret-coret tadi desanya. Nah, ini menunjukkan titik-titik ini semua di mana gerabah-gerabah semacam ini ditemukan. Dan ada 2 tipe terutama yang diidentifikasikan. Yang satu dari Arikam di India, yang kedua Sahuin di Vietnam. Tapi juga ditemukan di Indonesia, itu mereka mulai membuat sendiri, tidak cuma mendapat dari mereka. Artinya apa? Jadi mulai dari sebelum Masehi pun Indonesia ini sudah mengenal, karena posisinya memang strategis. Jadi dari sebelah timur itu nanti terus ke sebelah barat itu orang Arab, orang Persia sudah mulai perdagangan. Saya kepingin kita membayangkan konteks nantinya Borobudur itu seperti apa. Saat itu Indonesia itu tidak sendirian, saat itu Indonesia ini tidak terasing, tapi ternyata ini adalah garis-garis perdagangan yang bisa disebut jalur sutra maritim. Kalian mestinya pernah dengar jalur sutra, ada yang lewat daratan. Jadi Indonesia dulu itu ikut dalam jalur sutra ini sebetulnya dari segi maritim. Nah, makanya tidak asing, makanya kalau kita tahu bahwa kebudayaan kita ini nanti akan ada pengaruhnya dari India, dari Tiongkok, karena memang pendatangnya ini macam-macam. Nah, kalau begitu, poin yang saya ingin tekankan di sini, dari permulaan Indonesia ini dipengaruhi begitu banyak kebudayaan, tapi luar biasanya nanti akan kita bersama-sama melihat Borobudur itu karya nenek moyang kita sendiri, tidak jiplak dari mana-mana, itu betul-betul karya dari Nusantara sendiri. Ini sebagai contoh bahwa Borobudur itu mencerminkan suatu kebudayaan yang momot, yang berani menerima, tapi juga yang percaya diri. Oke, kita kembali melihat 2 tadi, kita mulainya di dekat Jakarta. Itu kelihatan yang di tengah itu kota Jakarta, kemudian karena ditemukannya di Dusun Bumi disebut budaya Buni, dan yang di seberangnya, di seberang Sungai Citarum itu disebut Batu Jaya. Tapi sebetulnya saya agak nakal sedikit, karena sebetulnya itu Batu Jaya yang lapisan bawah. Ternyata di atas ini juga baru diketemukan adanya kuburan, adanya beberapa gini. Ini yang mengagetkan, dan sampai sekarang para arkeolog juga bingung dan belum sempat atau belum mau atau belum bisa menentukan ceritanya. Di atas kuburan-kuburan tadi ditemukan candi-candi. Coba kita nikmati. Ini candi-candi ini yang saya sebut candi-candi Batu Jaya. Jadi ini di Karawang. Ini nanti juga diperkirakan mungkin abad ke-4 sampai abad ke-6. Padahal kita belajar mungkin di sekolah abad 4 sampai 6 ini zaman Tarumanegara. Padahal kita belajar Tarumanegara itu agamanya Hindu. Tapi candi-candi ini candi-candi Buddhis. Ini kesamaannya itu justru dengan mungkin misalnya candi-candi yang ada di Semenanjung Malaka, yang ada di Thailand atau terutama di sana. Dan yang ditemukan di situ, ini ada juga tablet-tablet cetakan ukiran Buddha dan Bodhisattva. Jadi jelas bentuk candi ini ada 30 undukan di sana. Bukan kompleks kecil. Dari 30 undukan hanya sempat untuk dibikin mungkin ada cuma belasan, dan dari belasan hanya beberapa yang betul-betul sekarang sudah bisa kita kunjungi. Tapi it's amazing detail-detailnya. Dan ini berarti kalau begitu candi-candi ini jelas ini adalah candi-candi pertama Buddhis yang ada di Jawa. Nah, ini lalu kita mungkin bertanya seperti ini, dari candi-candi ini hubungannya apa dengan Borobudur? Nantinya seperti apa? Nah, untuk itu mungkin saya pikir ada gunanya kita sekarang ikut mencoba ingin menelusuri ini, kita coba lihat dari segi, tidak cuma segi dari gerabah atau batu-batanya, coba kita selidiki dari cerita-cerita silsilah penguasa-penguasa, supaya kita bisa nanti paling tidak mendapatkan gambaran seperti apa sih raja-raja di semacam itu.